was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? But railroad white breaking all the rules. She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a gun, they say. That girl is a gun to my holster, and she's running through my mind all day. Ay, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck a replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck a replay. See you being on the front of glow. Now once did you leave my mind? We talk on the phone from night till the morning. Girl, you really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Railroad white break. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, dari kelas G, kelompok 1. Tujuan dari video ini adalah untuk mata kuliah tes dan pengukuran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sasali, SPD, MPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas tes dan pengukuran, yaitu teknik cabang olahraga. Sekian perkenalan dari kelompok kami, langsung saja kita masuk ke untuk materi yang pertama, yaitu tes keterampilan teknik cabang olahraga sepak bola. 1. Tes passing. Tes passing ini memiliki tujuan agar pemain dapat mengoper bola atau mampu mengoper bola dengan kekuatan dan akurasi yang tepat, baik saat menendang maupun saat menahan bola. Dalam melakukan tes ini memerlukan alat berupa bola sepak, cones, kemudian stopwatch dan tembok pantul. Dalam pelaksanaannya, yang pertama yaitu testi berdiri berada di belakang garis atau papan tembak yang sudah ditandai menggunakan cones berjarak sekitar 4 meter dari tembok pantul. Kemudian posisi kaki peserta bersiap menendang bisa memulai dengan kaki kiri atau kaki kanan, tergantung kebiasaan pemain. Yang kedua yaitu tes pada aba-aba ya. Testi mulai menendang bola ke tembok pantul. Pantulan kembali ditahan menggunakan kaki, namun posisi tetap berada di belakang garis papan tembak yang sudah ditandai tadi. Yang ketiga, saat melakukan passing dan menahan bola, memvariasikan antara kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian. Gerakan ini dilakukan selama 30 detik. Yang keempat, apabila bola keluar dari area tes atau keluar dari area sepak, maka menggunakan bola pengganti atau bola cadangan yang sudah disiapkan. Dalam tes ini, poin dinyatakan gagal apabila yang pertama, peserta melakukan tendangan atau menyepak bola dan menahan bola di depan garis, yakni melewati garis atau tanda yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu apabila peserta melakukan tendangan atau menahan bola hanya menggunakan satu kaki tanpa memvariasikan kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian untuk pengukurannya, yang pertama yaitu jumlah passing, yakni seberapa banyak passing yang dilakukan ke area target. Yang kedua yaitu nilai total, yakni nilai total yang diperoleh saat melakukan passing tergantung capaian yang diperoleh oleh peserta. Yang ketiga yaitu akurasi, yakni seberapa tepat passing yang dilakukan ke sasaran yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu kekuatan tendangan yang dimaksud tergantung, namun biasanya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah juga, tergantung jarak yang sudah ditentukan. Kemudian yang kelima yaitu ketinggian passing atau umpanan bola, bisa datar, bisa melambung. Saat melambung bisa sedang, bisa tinggi. Yang keenam yaitu variasi penggunaan kaki saat melakukan passing maupun saat menahan bola. Tes yang kedua yaitu tes dribbling atau tes menggiring bola. Tes menggiring bola ini memiliki tujuan untuk mengukur kecepatan dan kontrol pemain saat melakukan dribbling sambil melewati rintangan. Dalam melakukan tes ini,
memerlukan alat, yaitu yang pertama bola, yang kedua cones, yang ketiga stopwatch, dan yang keempat kapur. Dalam pelaksanaannya, yang pertama pada aba-aba siap, peserta berdiri di belakang garis start dengan posisi bola berada di kaki atau dalam penguasaan kaki. Kemudian yang kedua pada aba-aba ya, peserta mulai menggiring bola ke arah kiri mengikuti garis panah yang sudah ditandai, kemudian bergerak ke rintangan selanjutnya sampai mencapai garis finish. Yang ketiga, apabila ada kesalahan arah dalam melakukan dribbling, peserta tidak diperkenankan memperbaiki posisi bola menggunakan anggota badan selain kaki di titik salahnya, dan selama itu juga stopwatch tetap berjalan. Kemudian yang keempat, dalam melakukan dribbling menggunakan variasi penggunaan kaki antara kiri dan kaki kanan, atau paling tidak salah satu kaki pernah menyentuh bola walaupun cuma sekali. Dalam pelaksanaan tes ini, poin dinyatakan gagal apabila yang pertama, peserta melakukan dribbling hanya dengan menggunakan satu kaki. Kemudian yang kedua, peserta melakukan dribbling tidak mengikuti garis panah yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, peserta melakukan dribbling menggunakan anggota badan selain kaki. Adapun pengukurannya, yaitu yang pertama, waktu yang diperlukan peserta untuk mencapai garis finish atau waktu yang diperlukan peserta menyelesaikan dribbling. Kemudian yang kedua, jumlah cones yang tersentuh atau terjatuh jika ada. Kemudian yang ketiga, yaitu kecepatan bersama bola melewati rintangan sambil mendribbling atau menggiring bola. Kemudian yang keempat, kontrol erat, yakni seberapa dekat kaki dengan bola saat melakukan dribbling sambil melewati rintangan. Dan yang kelima, yaitu perubahan arah saat mengontrol bola, yakni kemampuan peserta mengubah arah tanpa kehilangan kontrol bola saat mendribbling atau menggiring bola. Yang keenam, yaitu kemampuan menggiring bola menggunakan dua kaki atau mendribbling menggunakan kaki kiri dan kanan. Shooting atau menendang karagawan bertujuan untuk mengukur akurasi atau ketepatan dan kekuatan tendangan pemain karagawan. Tes ini menilai kemampuan pemain dalam melakukan tembakan yang tepat sasaran dan bertenaga karagawan. A. Peralatan. 1. Bola sepak. 2. Gawang sepak bola dengan area penilaian. 3. Nomor-nomor. 4. Kon atau penanda. 5. Garis pembatas atau kapur. B. Prosedur atau petunjuk pelaksanaan. 1. Testi berdiri belakang bola yang diletakkan sebuah pada titik yang berjarak 16 meter dari sasaran. 2. Testi diberi 3 kali kesempatan. Skor. 1. Jumlah yang ditempuh bola pada 3 kali kesempatan sasaran. 2. Bila bola hasil tendangan mengenai tembok atau pemisah skor pada sasaran, maka kedua skor terbesar yang diambil pada sasaran tersebut. 4. Tes seeding atau menyundul bola bertujuan untuk mengukur kemampuan pemain dalam menyundul bola dengan akurat ke sasaran. Tes ini mengevaluasi kemampuan pemain dalam menyundul bola dengan arah dan kekuatan yang tepat ke sasaran. Juga mengukur keterampilan pemain dalam mengontrol bola dengan kepala. A. Peralatan. 1. Bola sepak. Sebaiknya menggunakan bola yang lebih ringan atau bola khusus. Sasaran dengan area penilaian mirip dengan tes passing. Pemberian umpan opsional, bisa juga pemain melakukan self toss dan stopwatch. B. Petunjuk pelaksanaan. 1. Pada aba-aba siap, testi berdiri bebas dengan bola berada pada penguasaan tangannya. 2. Pada aba-aba ya, testi melempar bola ke atas kepalanya dan kemudian memainkan bola tersebut dengan dahi. 3. Lakukan tugas gerak ini di tempat selama 30 detik. 4. Apabila bola tersebut jatuh, maka testi mengambil bola itu dan memainkannya kembali di tempat bola tersebut diambil. Gerakan tersebut dinyatakan gagal apabila 1. Testi memainkan bola tidak dengan dahi. 2. Dalam memainkan bola testi berpindah-pindah tempat dari area telah ditentukan. Skor. Jumlah yang bola yang dimainkan dengan dahi yang benar sah selama 30 detik. Untuk pengukuran adalah 1. Area target mana yang berhasil disundul. 2.
Nilai total yang diperoleh berdasarkan area target. 3. Akurasi sundulan, ketepatan mengarah ke zona target. 4. Kekuatan sundulan, seberapa kuat sundulan dapat diarahkan. 5. Teknik heading, pengguna waktu, dahi, melompat, ayunan kepala. 6. Kemampuan menjangkau bola, menyundul bola di udara. 5. Tes kontrol bola, menerima dan menguasai bola. Untuk mengukur kemampuan pemain dalam menerima bola dari berbagai arah dan mengontrolnya dengan sentuhan pertama yang baik. Tes ini menilai kemampuan pemain dalam menerima bola dari berbagai arah dan mengontrolnya dengan sentuhan pertama yang baik, sehingga memungkinkan tindakan selanjutnya dilakukan dengan efektif. A. Peralatan, bola sepak. 2. Kon atau batasan, juga membutuhkan seseorang sebagai pelempar atau penendang bola. B. Prosedur. 1. Pemain berdiri di dalam area batasan. 2. Pemberi umpan memberikan bola kepada pemain dengan berbagai cara, misalnya umpan lambung, dari samping, atau umpan datar. 3. Pemain berusaha untuk menerima dan mengontrol bola dengan sentuhan pertama yang baik, menjaga bola tetap dalam penguasaannya di dalam area batasan. 4. Tes dapat dilakukan dengan batasan jumlah sentuhan atau waktu tertentu. Untuk pengukurannya: 1. Keberhasilan pemain dalam mengontrol bola dengan baik, bola tidak terpantul. 2. Jumlah sentuhan yang dibutuhkan untuk mengontrol bola. 3. Kemampuan pemain menjaga bola tetap dalam area batasan. 4. Sentuhan pertama, meredam kecepatan dan mengarahkan bola dengan baik. 5. Penggunaan berbagai bagian tubuh seperti dada, paha, kaki, dan kepala. 6. Orientasi tubuh saat menerima bola, memposisikan tubuh untuk pergerakan selanjutnya saat setelah menyundul bola. Baik di sini saya akan melanjutkan materi tes keterampilan teknik olahraga atletik. Dalam tes dan pengukuran keterampilan teknik olahraga atletik dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Lari sprint jarak menengah dan lari jarak jauh, lari gawang, lari rintangan. Adapun beberapa tesnya: A. Tes teknik start sprint. Tes waktu reaksi dari blok antara lain mengukur waktu antara aba-aba start dan gerakan pertama dari blok menggunakan alat berupa sensor start dan pencatat waktu elektronik. Sudut dan dorongan blok, yakni mengidentifikasi sudut penempatan kaki di blok dan kekuatan dorongan awal. Transisi ke langkah pertama, yakni mengevaluasi efisiensi dan kecepatan transisi dari posisi start ke langkah lari pertama. B. Tes mekanika lari semua jarak. Analisis langkah mengukur panjang langkah, frekuensi langkah, dan rasio langkah menggunakan video analisis pada kecepatan yang berbeda. Posisi tubuh, yaitu mengevaluasi postur tubuh, kemiringan badan, dan gerakan lengan yang enggak efisien menggunakan observasi dan video. Kontak tanah, yaitu menganalisis waktu kontak kaki dengan tanah dan sudut dorongan menggunakan force plate atau video slow motion. C. Tes teknik melewati gawang, lari gawang. Ketinggian dan jarak langkah, yakni mengukur ketinggian angkatan kaki saat melewati gawang dan ritme langkah antar gawang. Gerakan lengan dan tubuh, yaitu mengevaluasi koordinasi gerakan lengan dan tubuh saat melewati untuk efisiensi. Pendaratan dan transisi, yaitu menganalisis pendaratan setelah melewati gawang dan kecepatan transisi ke langkah berikutnya. D. Tes teknik melewati rintangan atau lari rintangan. Teknik melewati rintangan air, yaitu mengevaluasi teknik melompati rintangan air dengan kehilangan kecepatan minimal. Teknik melewati rintangan padat mirip dengan teknik melewati gawang, namun dengan fokus pada kemampuan mendarat dengan stabil setelah rintangan. 2. Lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, dan lompat gala. A. Tes awalan semua lompat. Kecepatan awalan, yaitu untuk mengukur kecepatan lari awalan pada jarak tertentu sebelum tolakan menggunakan alat speed gun atau timing gauge. Panjang dan ritme langkah awalan, menganalisis konsistensi dan ritme langkah awalan, terutama pada beberapa langkah terakhir sebelum tolakan menggunakan video dan analisis langkah. B. Tes tolakan semua lompat. Sudut tolakan mengukur sudut badan saat melakukan tolakan dari papan menggunakan tolakan atau tanah menggunakan video. Kekuatan tolakan mengukur gaya apa yang dihasilkan saat tolakan menggunakan
forcep plate. Koordinasi gerakan tolakan, mengevaluasi sinkronisasi gerakan lengan, kaki, dan tubuh saat tolakan menggunakan video slow motion. C. Tes teknik melayang, lompat jauh dan lompat jangkit. Gaya melayang, menganalisis gaya melayang yang digunakan, misalnya gaya layar, gaya gantung, dan efektivitasnya dalam mempertahankan jarak, observasi dan video. Persiapan pendaratan, mengevaluasi teknik persiapan pendaratan untuk memaksimalkan jarak, menghindari cedera, observasi dan video. D. Tes melewati mistar, lompat tinggi. Teknik clock, menganalisis putaran badan, posisi punggung saat melewati mistar, dan angkatan pinggul, observasi dan video dari berbagai sudut. Clearance mistar, mengevaluasi jarak antara badan dan mistar saat melewati untuk efisiensi video analis. E. Tes teknik membawa gala dan tolakan lompat gala. Pegangan dan lari awalan dengan gala, menganalisis posisi pegangan ayunan gala saat berlari. Transisi ke tolakan, observasi dan video penanaman gala dan ayunan, mengevaluasi sudut penanaman gala ayunan gala ke atas, dan transfer energi ke tubuh. Observasi dan video melewati mistar dengan gala, menganalisis teknik mengangkat badan dan memutar badan, dan melepaskan gala saat melewati mistar. Materi selanjutnya yaitu lempar lembing, tolak peluru, lempar cakram, dan lempar martil. A. Tes pegangan dan awalan semua lemparan. Posisi pegangan yaitu mengevaluasi ketepatan dan keamanan pegangan alat lempar. Gerakan awalan yaitu menganalisis langkah awalan, perpindahan berat badan, dan ritme gerakan sebelum lemparan. Bagian B. Tes teknik transisi dan pelepasan semua teknik lemparan. Transfer energi, mengevaluasi efisiensi transfer energi dari kaki, pinggul, badan, hingga lengan saat melempar menggunakan video dan analisis biomekanik. Sudut pelepasan, mengukur sudut pelepasan alat lempar untuk mencapai jarak optimal menggunakan video. Kecepatan pelepasan, mengukur kecepatan alat lempar saat dilepaskan menggunakan speed gun. Koordinasi gerakan, mengevaluasi sinkronisasi seluruh gerakan tubuh selama fase lemparan menggunakan slow motion. Selanjutnya yaitu tes teknik spesifikasi. Tes teknik spesifik per cabang. A. Lempar lembing, fokus pada cross step, drawback, dan release. B. Tolak peluru, fokus pada teknik glide atau rotasional dan power position. Bagian C yaitu lempar cakram, fokus pada putaran badan, posisi kaki, dan release. Bagian D yaitu lempar martil, fokus pada jumlah putaran, posisi kaki, dan release. Selanjutnya nomor 5 yaitu tes kecepatan lari sprint 10 meter. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kecepatan akselerasi atlet. Adapun prosedurnya yaitu atlet berlari sejauh 40 meter dari posisi berdiri. Waktu diukur menggunakan stopwatch. Dimulai dari aba-aba hingga atlet melewati garis finish. 6. Tes daya tahan. Lari jarak jauh 2,4 km. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung dan paru-paru atau kardiovaskular. Adapun prosedur atau tata cara pelaksanaan yaitu atlet diminta berlari sejauh 2,4 km secepat mungkin. Waktu dicatat dan dibandingkan dengan tabel penilaian untuk mengetahui tingkat kebugaran. 7. Tes kelincahan atau Illinois Agility Test bertujuan untuk mengukur kemampuan atlet untuk bergerak cepat dan mengubah arah dengan efisien. Adapun tata cara pelaksanaan yaitu atlet lari zigzag mengikuti lintasan berbentuk linois yang diatur dengan kon. Waktu diukur sejak start hingga finish. 8. Tes daya tahan aerobik, BIP test atau multi stage fitness test bertujuan untuk mengetahui VO2 max atau kapasitas aerobik atlet. Adapun tata cara pelaksanaan yaitu atlet berlari bolak-balik sejauh 20 meter mengikuti suara bip.
kecepatan meningkat setiap level, dan tes berhenti saat atlet tidak bisa mengikuti irama. Keterampilan bola voli. Tes pengukuran permainan bola voli diciptakan untuk mengevaluasi pemain dalam melakukan gerakan-gerakan spesifik dalam permainan bola voli. Tes ini juga membantu meningkatkan kualitas para pemain dan juga dapat mengidentifikasi kelemahan para pemain untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam teknik dasar bola voli, khususnya servis, ada dua, yaitu servis atas dan juga servis bawah. Tes akurasi servis bawah. Tes akurasi servis bawah bertujuan untuk mengetahui di mana tempat atau sasaran yang dilakukan dalam melaksanakan teknik servis bawah. Adapun penilaian yang dilakukan dalam teknik servis bawah yaitu yang pertama pengenaan bola, yang kedua ayunan tangan, dan juga terakhir yaitu sasaran. Nah, berikutnya ada tes pengukuran servis atas atau biasa disebut floating dan juga jump serve. Nah, tes servis atas bertujuan untuk mengukur ketepatan sasaran dalam melakukan floating ataupun jump serve dalam permainan bola voli. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada ukuran lengan, yang kedua ada kekuatan otot, dan juga yang ketiga ada ketepatan perkenaan bola. Pada saat melakukan teknik servis atas, peran lengan sangat dibutuhkan karena peran lengan di sini yang paling berpengaruh dalam melakukan teknik tersebut karena dipengaruhi dengan otot-otot yang kuat. Untuk pengukurannya yaitu jumlah bola yang dilakukan dalam servis atas yang masuk diakumulasikan dengan nilai total. Dan adapun aspek yang dinilai yaitu perkenaan bola, yang kedua itu ada koordinasi dari ayunan lengan dan juga badan, yang ketiga itu ada perkenaan dan kekuatan dalam mengontrol bola tersebut. Berikutnya ada materi passing. Nah, passing sendiri juga terbagi menjadi dua, ada passing atas dan juga passing bawah. Nah, untuk mengetahui tes dalam passing ini ada pun beberapa tesnya. Yang pertama itu tes pengukuran untuk passing bawah. Tes akurasi passing bawah ke target. Nah, tes ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan passing yang dilakukan yang telah ditentukan sasaran untuk mengetahui ketepatan passingnya. Nah, dalam pengukurannya juga pengukurannya ini dapat dilakukan dengan cara kita melihat passing tersebut apakah sesuai tepat di arah jatuhnya sasaran atau tidak. Yang kedua ada tes kontrol passing bawah berturut-turut. Nah, tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan seorang pemain dalam melakukan passing bawah tersebut dengan melakukan passing bawah secara berturut-turut dengan bola ke atas. Nah, untuk pengukurannya seberapa banyak yang ia bisa dalam melakukan teknik tersebut. Baik, berikutnya ada passing atas. Nah, passing atas sendiri dibagi dua juga, yaitu yang pertama tes akurasi passing atas.
tes akurasi passing atas. Nah, bertujuan untuk mengetahui ketepatan passing dari seorang pemain, apakah sampai atau tidak dari yang sudah ditentukan di area setter ataupun spike. Nah, untuk mengetahui pengukurannya juga dapat dinilai apakah bola tersebut lewat atau tidak. Yang kedua, ada tes passing atas secara konsisten. Nah, bertujuan untuk mengetahui kekonsistensi pemain dalam melakukan passing atas secara berulang-ulang. Nah, untuk pengukurannya juga kita bisa mengukur seberapa lama ia bisa melakukan teknik tersebut secara berulang-ulang dan menjaga kekonsistennya untuk tidak membiarkan bola itu jatuh atau jauh dari luar jangkauannya. Yang keempat adalah smash dalam bola volley. Tesnya yaitu yang pertama, tes jangkauan smash. Bertujuan untuk mengukur ketinggian jangkauan maksimal pemain saat melakukan smash, baik saat menggunakan awalan ataupun tanpa menggunakan awalan. Untuk aspek pengukurannya yaitu tinggi jangkauan, sentimeter atau meter, dan adapun aspek teknik yang dinilai lompatan vertikal, ayunan lengan yang maksimal, dan perkenaan bola di titik tertinggi. Yang kedua yaitu tes akurasi smash ke target. Tujuannya itu untuk mengukur ketepatan smash ke area target yang telah ditentukan di lapangan lawan, seperti contoh misalnya zona-zona yang sulit dijangkau blok atau defender. Dan untuk pengukurannya yaitu zona lapangan yang berhasil di smash kemudian diakumulasi menjadi nilai total. Yang ketiga adalah tes kekuatan smash. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan bola hasil smash menggunakan speed gun. Untuk pengukurannya yaitu kecepatan bola kilometer per jam atau adapun aspek teknik yang dinilai yaitu lompatan yang eksplosif atau kemampuan untuk menghasilkan gaya atau kekuatan maksimal dalam waktu singkat. Yang kelima adalah blok dalam bola volley. Tes yang pertama adalah tes jangkauan blok. Tes ini bertujuan untuk mengukur ketinggian jangkauan maksimal pemain saat melakukan blok, baik dengan langkah awalan dan tanpa langkah awalan. Untuk pengukurannya yaitu tinggi jangkauan sentimeter atau meter. Adapun untuk aspek teknik yang dinilai yaitu lompatan vertikal di depan net, posisi tangan yang benar apakah telapak tangan menghadap lawan dan melewati net, dan waktu yang tepat atau timing saat melakukan lompatan. Yang kedua adalah tes penempatan blok. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pemain untuk bergerak dan menempatkan blok sesuai dengan arah serangan lawan. Untuk pengukurannya yaitu keberhasilan menahan atau membelokkan bola dari serangan simulasi. Adapun aspek teknik yang dinilai yaitu kecepatan bergerak di sepanjang net, membaca arah serangan lawan, timing lompatan, dan penempatan tangan.